Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan mohon dukungannya ya teman-teman. Kali ini saya akan membahas mengenai sejarah singkat Kerajaan Majapahit. Majapahit atau dari bahasa Sanskerta yaitu Wilwatikta adalah sebuah kemaharajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya menantu Kertanagara, Raja Singhasari terakhir, dan mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya, yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Puncak kesuksesan kerajaan itu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, yang memerintah dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit berhasil menaklukkan Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, termasuk daerah Singapura dan beberapa pulau Filipina. Kerajaan juga memiliki hubungan dengan Kampa, Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam dan Cina. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit dapat ditemukan dalam Kitab Negara Kertagama, Pararaton, Kitab Kidung, Prasasti dan Berita Cina. Sejarah mengenai kemaharajaan Majapahit masih menjadi salah satu subjek penelitian yang menarik untuk dibahas dan ditelusuri lebih jauh lagi. Sumber utama yang digunakan oleh para sejarawan diantaranya adalah Pararaton yaitu Kitab Raja-Raja dalam bahasa Kawi dan Nagara Kertagama dalam bahasa Jawa kuno. Pararaton menceritakan Ken Arok adalah pendiri kerajaan Singhasari, namun juga memuat beberapa bagian pendek mengenai terbentuknya Majapahit. Sementara itu, Nagara Kertagama merupakan puisi Jawa kuno yang ditulis pada masa keemasan Majapahit di bawah pemerintahan Hayam Wuruk. Kakawin Nagara Kertagama pada tahun 2008 diakui sebagai bagian dalam warisan ingatan dunia, Memory of the World Program oleh UNESCO. Selain itu, terdapat beberapa prasasti dalam bahasa Jawa kuno maupun catatan sejarah dari Tiongkok dan negara-negara lain. Beberapa sarjana seperti C.C. Berg menganggap sebagian naskah tersebut bukan catatan masa lalu, tetapi memiliki arti supernatural, dalam hal dapat mengetahui masa depan. Namun, banyak pula sarjana yang beranggapan bahwa garis besar sumber-sumber tersebut dapat diterima, karena sejalan dengan catatan sejarah dari Tiongkok, khususnya daftar penguasa dan keadaan kerajaan yang cukup meyakinkan. Pada tahun 2010, sekelompok pengusaha Jepang, dipimpin Takajo Yoshiaki membiayai pembuatan kapal Majapahit atau Spirit of Majapahit yang akan berlayar ke Asia. Menurut Takajo, hal ini dilakukan untuk mengenang kerjasama Majapahit dan Kerajaan Jepang melawan Kerajaan China, Mongol dalam perang di Samudera Pasifik. Menurut Guru Besar Arkeologi Asia Tenggara National University of Singapore John N. Nixik, jangkauan kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera dan Singapura bahkan Thailand, yang dibuktikan dengan pengaruh kebudayaan, corak bangunan, candi, patung dan seni. Bahkan ada perguruan silat bernama Kali Majapahit, yang populer di Filipina dengan anggotanya dari Asia dan Amerika. Silat Kali Majapahit ini mengklaim berakar dari kemaharajaan Majapahit kuno yang disebut menguasai Filipina, Singapura, Malaysia dan selatan Thailand. Konon, awal mula kerajaan Majapahit berdiri setelah runtuhnya kerajaan Singhasari, akibat pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi. Cucu Kartanegara, Raja Singosari dikalahkan Jayakatwang, yang berada di bawah tekanan, yaitu Raden Wijaya kemudian melarikan diri. Selama pelariannya,
Ia menerima bantuan dari Arya Wiraja. Raden Wijaya kemudian membuat desa kecil di hutan Trowulan dan diberi nama Desa Majapahit. Nama ini diambil dari nama buah maja yang tumbuh di hutan namun memiliki rasa pahit. Terkait dengan historia, seiring berjalannya waktu, desa itu berkembang dan Wijaya diam-diam dikuatkan dengan merebut hati penduduk dari Tumapel dan Daha. Niat balas dendam Raden Wijaya terbantu lebih cepat ketika pasukan Kubilai Khan tiba pada tahun 1293 Masehi. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya menyerang pasukan Kubilai Khan, karena tidak mau tunduk pada kekuasaan Kaisar Mongol. Penobatannya sebagai raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 atau pada tanggal 10 November tahun 1293 Masehi, merupakan cikal bakal lahirnya Kerajaan Majapahit. Sebagai raja, Raden Wijaya bergelar Kertaraja Sajayawardana. Nama Raden Wijaya telah disematkan untuk menghormati pamannya, pendiri Kerajaan Singasari, serta untuk menghormati leluhurnya di Singasari. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit, meskipun sering memberontak pada tahap awal, Kerajaan Majapahit tumbuh menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Masa kejayaan kerajaan datang ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk, tahun 1350 sampai tahun 1389 Masehi. Kejayaan Majapahit tak luput dari peran Gajah Mada, sang Mahapati yang berhasil menumpas segala pemberontakan dan bersumpah untuk menyatukan Nusantara. Selama 39 tahun berkuasa, Hayam Wuruk dan Gajah Mada telah berhasil membuat panji Majapahit terlihat di seluruh Nusantara bahkan semenanjung Malaka. Sumpah Palapa yang dikeluarkan oleh Gajah Mada dilaksanakan dengan wilayah Majapahit meliputi Sumatera, semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, serta Tumasik, Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Selain itu, kerajaan juga menjalin hubungan dengan Campat Thailand, Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam, dan Cina. Majapahit juga memiliki armada laut yang tangguh di bawah pimpinan Empu Nala. Berkat kekuatan dan strategi militernya, Majapahit mampu menciptakan stabilitas di wilayahnya. Dari segi ekonomi, Majapahit telah menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dengan ekspor lada, garam, dan lengkeng. Raja-raja Kerajaan Majapahit, Raden Wijaya, tahun 1293 sampai tahun 1309 Masehi. Srijaya Nagara, tahun 1309 sampai tahun 1328 Masehi. Tribhuwana Tunggadewi, tahun 1328 sampai tahun 1350 Masehi. Hayam Wuruk, tahun 1350 sampai tahun 1389 Masehi. Wikramawardhana, tahun 1389 sampai tahun 1429 Masehi. Dia Ayu Kencana Wungu, tahun 1429 sampai tahun 1447 Masehi. Prabu Brawijaya Pertama, tahun 1447 sampai tahun 1451 Masehi. Prabu Brawijaya Kedua, tahun 1451 sampai tahun 1453 Masehi. Prabu Brawijaya Ketiga, tahun 1456 sampai tahun 1466 Masehi. Prabu Brawijaya Keempat, tahun 1466 sampai tahun 1468 Masehi. Prabu Brawijaya Kelima, tahun 1468 sampai tahun 1478 Masehi. Prabu Brawijaya ke-6, tahun 1478 sampai tahun 1489 Masehi.
Prabu Brawijaya ke-7 tahun 1489 sampai tahun 1527 Masehi. Pusat Kerajaan Majapahit. Sebagai kerajaan besar saat ini, Majapahit tercatat telah 3 kali pindah pusat pemerintahan. 3 pusat pemerintahan tetap berada di wilayah Jawa Timur. Mojokerto, pusat pemerintahan atau ibu kota kerajaan Majapahit yang pertama terletak di kota Mojokerto. Saat itu ibu kota diperintah oleh Raja pertama, diyakini Kertarajasa Jayawardana atau Raden Wijaya. Lokasi pusat pemerintahan tersebut konon berada di tepi Sungai Brantas. Trowulan, pusat pemerintahan kemudian berpindah mengikuti masa kepemimpinan Sri Jayanegara, Raja kedua Kerajaan Majapahit. Jayanegara memindahkan pusat pemerintahan ke Trowulan. Pada masa kini, kota tersebut berjarak 12 km dari Mojokerto. Pusat pemerintahan di Trowulan berjalan cukup lama. Daha atau disebut Kediri saat ini merupakan kota ketiga dari pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit. Kepindahan pusat pemerintahan Majapahit ke Daha berkaitan erat dengan masalah internal di kerajaan dan ancaman dari kerajaan Islam, Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Keruntuhan Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Sejak saat itu, para penerusnya tidak ada yang cakap dalam mengelola luasnya kekuasaan Majapahit. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mendorong runtuhnya Kerajaan Majapahit, di antaranya banyak wilayah taklukkan yang melepaskan diri. Terdapat konflik perebutan tahta, meletusnya Perang Paregreg, semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Kekuasaan Kerajaan Majapahit benar-benar berakhir pada 1527, setelah ditaklukkan oleh pasukan Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak. Sejak saat itu, wilayahnya yang tersisa diambil alih oleh Kesultanan Demak. Peninggalan Kerajaan Majapahit, meski telah runtuh beberapa abad lalu, hingga kini masyarakat modern tetap dapat menyaksikan sisa-sisa peninggalan Kerajaan Majapahit. Saksi bisu kejayaan Majapahit muncul dalam berbagai rupa seperti situs, candi, kitab, dan arsitektur. Situs Trowulan, sebagai salah satu pusat pemerintahan, Kerajaan Majapahit banyak meninggalkan warisannya seperti Prasasti Wurare, Kudadu, Sukamerta, Balawi, Prapancasapura, Parung, Canggu, Biluluk, Karangbogem, Katiden. Candi, Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, Candi Uringin Lawang, Candi Brahu, Candi Pari, Candi Penataran, Candi Jabung, Candi Suku, Candi Ceto, Candi Uringin Branjang, Candi Surawana, Candi Minak Jinggo, Candi Rimbi, Candi Kedaton, dan Candi Sumberjati. Prasasti, Prasasti Kudadu, Prasasti Sukamerta, Prasasti Prapancasapura, Prasasti Uringin Pitu, Prasasti Wurare, Prasasti Balawi, Prasasti Parung, Prasasti Biluluk, Prasasti Karangbogem, Prasasti Katiden, dan Prasasti Canggu Prasasti Ciwu. Oke, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan atau kesalahan di video, saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.